إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah Bapak, azakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menekankan kepada kita ya, ketika ada dua kelompok yang bertikai, berselisih, maka damaikan keduanya. Dan kemudian Allah tutup ayat tersebut, perihal tersebut dengan apa? Dengan bahwasanya mukmin itu bersaudara satu sama lain. Kenapa penulis membawakan ayat ini dalam bab nasihat? Karena di antara hak saudara yaitu saling menasehati. Itu. Bagaimana seorang itu dia menasehati ketika melihat saudaranya itu jatuh ke dalam kesalahan, dia nasehatin. Dia nggak ingin saudaranya itu jatuh ke dalam kesalahan. Dia ingin saudaranya itu jatuh ke dalam perbuatan dosa, nggak ingin dia. Sehingga dia melakukan nasihat. Maka ini ya, kenapa penulis membawakan ayat ini dalam bab nasihat? Karena di antara hak saudara sesama muslim yaitu kita harus saling menasehati ya. Karena seorang mukmin itu cerminan bagi mukmin yang lain, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, innama al mu'minu mir'atu akhihil mu'min. Seorang mukmin itu cerminan bagi saudaranya yang mukmin yang lain gitu. Ya enggak bisa seorang itu dia berdiri sendiri, enggak bisa. Enggak ada manusia yang sempurna, enggak ada. Kecuali para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innama ana basyarun ansa kama tansaun. Sesungguhnya aku ini manusia biasa sama seperti kalian. Aku lupa sama seperti kalian lupa. Gitu. Jadi apalagi kita, ini nabi yang mengatakan demikian, apalagi kita butuh apa? Butuh dukungan. Butuh sokongan dari saudara kita, karena kita banyak kesalahan, banyak kekeliruan. Makanya di sini fungsi dari hadis ini, al mu'min mir'atu akhihil mu'min. Sesungguhnya seorang yang beriman itu dia adalah apa? Cerminan bagi saudaranya yang lain. Gimana sih kalau cermin itu? Saya akan bawakan bagus sekali. Ya. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan mukmin itu dengan cermin? Itu. Jadi hubungan mukmin dengan mukmin yang lain itu seperti cermin. Kenapa? Yang pertama, annal mu'min yuri akhahu uyubahu allati la yumkinuhu an yaraha min nafsihi. Seorang yang beriman itu dia akan memperlihatkan kepada saudaranya sesama mukmin kesalahan-kesalahan yang tidak mungkin dia lihat dengan dirinya sendiri. Ya, seorang mukmin saudara kita nih itu akan memperlihatkan kepada kita kekeliruan dan kesalahan-kesalahan yang kita nggak tahu. Karena kan kita sebagian dari diri kita itu, sebagian dari kita nih, ya, nggak tahu kekurangan kita apa. Ya, kekurangan kita apa nggak tahu. Kita melakukan ini kita anggap bahwasannya ini betul, tapi itu keliru. Nah, kenapa Nabi serupakan saudara mukmin itu dengan cermin? Karena ketika kita bercermin, maka kita akan diperlihatkan oleh cermin sesuatu yang tidak kita bisa lihat dengan sendirinya. Nah, kita bercermin langsung, oh iya nih ada belek umpamanya, ya. Lalu belek nggak kelihatan, gitu. Begitu ngelihat ke gigi, oh ini masih ada apa? Sisa makanan yang tadinya nggak kelihatan. Ya, di wajah umpamanya nggak kelihatan, ya, ternyata ada apa? Ada jerawat, gitu. Belum di badan yang lain, dia baju umpamanya, ya, dia begitu melihat ke cermin, oh ternyata ada noda di sini yang nggak kelihatan. Nah, ini fungsi dari saudara mukmin, ya, seperti cermin dia akan memberitahukan kepada kita kesalahan-kesalahan, kekeliruan-kekeliruan yang kita nggak sadar, yang kita nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua,
Wal mir'atu shadiqatun fima ta'kisuhu min hay'atik. Wa kadzalikal mu'minu shadiqun ma'aka. La yahmilu tujahaka ghillan wala ghisha. Yurika hasanatika wa yashkuruka 'alaiha. Wa yurika sayyi'atika wa yunabbihuka ilaiha. Kenapa mukmin itu seperti cermin? Karena cermin itu dia jujur dalam memantulkan bayangan kita. Cermin itu jujur dalam memantulkan bayangan kita. Pernah nggak kita dibohongin sama cermin? Enggak, yakin ya. Kecuali mungkin perasaan kita doang. Ini kayaknya cerminnya nih ya terlalu cembung atau terlalu apa gitu ya. Tapi cermin itu jujur dia. Dalam apa? Dalam memberikan siluet gambaran kita itu jujur dia. Itu gitu. Kita seperti itu ya itu disuguhkan sama si cermin tadi. Orang yang beriman itu jujur sama saudaranya. Gak ada niatan apa? Untuk berbuat jahat kepada dia, gak ada. Nih saudara yang mukmin yang benar ya. Saudara mukmin yang benar, dia gak punya niatan jahat kepada saudaranya. Gitu. Kalau ada kebaikan, dia akan apa? Dia akan apresiasi kebaikan tersebut. Dia puji dan dia berterima kasih kepada saudaranya atas kebaikan yang dia lakukan. Tapi kalau ada keburukan, maka dia akan peringatkan. Sebagaimana cermin. Cermin ya, yang bagus-bagus dari diri kita dilihatin nggak sama cermin? Dilihatin sama cermin. Dia nggak ngomong, tapi dia ngeliatin. Oh ini ganteng ternyata aneh. Gitu. Oh ternyata rambut anak begini bagus juga. Gitu. Tapi yang buruk-buruk diperlihatkan juga sama dia apa adanya tanpa dilebih-lebihkan. Diem dia. Ya. Begitupun orang yang beriman. Kebaikan dia apresiasi, dia terima kasih. Keburukan dia nasihati. Yang ketiga, wa huwa yurihi uyubahu kama hiya duna tahwilin aw tadkhim. Wal mir'atu innama turika ma fi badanika nafsahu duna ziyadatin illa idza kana al khalalu fil mir'ati nafsiha. Yang ketiga, seorang yang beriman itu dia akan memperlihatkan kesalahan-kesalahan kita seperti itu, seperti apa adanya. Akan memperlihatkan kesalahan kita seperti apa adanya. Enggak dibesar-besarkan, enggak ditambah-tambah, enggak dikurang-kurangin, enggak. Sudah. Orang yang beriman dia akan memperlihatkan kesalahan kita apa adanya. Ya. Sebagaimana cermin, dia akan memperlihatkan kepadamu apa yang ada pada badanmu tanpa ditambah-tambah, kecuali kalau seandainya cerminnya emang rusak gitu. Berarti apa? Sama saudara mukmin juga kalau dia rusak, maka dia akan apa? Memperlihatkan kesalahan kita tidak seperti kesalahan itu sendiri. Cermin kadang kalau rusak apa? Ya, pasti apa? Kita ngaca juga nggak nyaman. Ya. Nggak benar. Begitupun apa? Saudara mukmin yang rusak, ya, nggak nyaman kita dengan dia. Ya, tidak nyaman. Yang keempat, annal mir'ata safiyatun nasi'atun kasafai qalbil mu'mini fi ikhlasihi linasihati akhihi wa hubbil khairi lahu. Cermin itu jernih, bersih, seperti bersihnya hati seorang yang beriman dalam keikhlasannya menasehati saudaranya. Ya. Cermin itu bersih, jernih, sebagaimana jernihnya hati seorang yang beriman. Dalam apa? Dalam keikhlasannya memberikan nasihat kepada saudaranya, dalam mencintai kebaikan untuk saudaranya. Wa kadzalika man ijtama'a fihi khalaiqul iman wa takamalat 'indahu adabul islam thumma tajawhara batinuhu an akhlaqin nafsi taraqqa qalbuhu ila dhirwatil ihsan fayasiru li safaihi kal mir'ati idza nadhara ilaihi al mu'minun ra'au qaba'iha ahwalihim fi safai halihi wa su'a adabihim fi husni syama'ilihi.
Demikian pula, ini tadi kan dikatakan bahwasanya cermin itu jernih, bersih sebagaimana hatinya orang yang beriman kepada saudaranya. Ya, dalam keikhlasannya dia memberikan nasihat kepada saudaranya, dalam kecintaan dia agar saudaranya itu mendapatkan kebaikan. Nih mukmin yang benar, ya mukmin yang betul-betul apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Ya. Sesungguhnya mukmin itu saling bersaudara. Ya. Demikian pula kata beliau, ya, man ijtama'a fihi khalaiqul iman. Orang-orang yang terkumpul pada dirinya itu perkara-perkara keimanan, wa takamalat indahu adabul Islam, dan sempurna adab Islam pada dirinya, thumma tajawhara batinhu an akhlaqin nafsi, dan terhias hatinya, dirinya, jiwanya dengan apa? Dengan akhlak jiwa yang sangat baik. Maka apa? Orang yang seperti ini taraqqa qalbuhu ila dzirwatil ihsan. Hatinya itu naik derajat level kepada apa? Level derajat ihsan. Sehingga hati yang seperti ini beningnya sama seperti cermin. Idza nadhara ilaihil mu'minun, bagaimana? Ya, saking jernihnya orang-orang yang beriman ketika melihat orang ini seakan-akan dia melihat itu sebagai cermin. Cerminan apa? Bahwasannya dirinya penuh dengan kesalahan. Kadang kita kalau ngelihat orang yang bertakwa kepada Allah, ya, kita anggap dia soleh. Kita lihat soleh, ibadahnya masya Allah. Kita lihat ketika melihat dia, ya, ibadah kepada Allah, kemudian gerak-geriknya dia, akhlaknya dia. Ketika kita melihat itu, kita justru apa? Melihat kepada diri kita yang apa? Yang rendah, yang hina ini. Ya Allah, saya kok banyak lalainya. Si fulan ini masya Allah, ibadahnya rajin, akhlaknya bagus, saya ini masih banyak kurangnya. Kayak gitu. Paham tidak? Ketika kita melihat mukmin yang seperti ini, ya, mukmin yang masya Allah keimanannya, ya, tinggi, ibadahnya masya Allah, amalnya masya Allah, ya, kita akan melihat apa? Bahwa diri ini masih kerdil, kurang, gitu. Baik, kalau kita lihat para ulama, ya, para asatidah yang masya Allah keilmuan mereka, kita lihat, ya Allah, kita ini nggak ada apa-apanya. Yalah Bapak jazakumullah. Nah, ibarat mereka itu seperti cermin yang memperlihatkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Yang kelima, kama annal mir'ata balighatun nu'umati fi malmasiha wa mithluha nu'umatu dzalikal akhi fi ta'amulihi wa kalamihi wa nasihatihi. Sebagaimana cermin itu dia halus lembut. Cermin kalau kita usap itu kan lembut ya. Beda kalau cermin yang udah pecah, ya, itu akan melukai tangan kita. Ini kalau cermin seperti asalnya, kita akan apa? Dapati dia lembut, dia halus. Demikian pula kehalusan dan kelembutan saudara yang beriman. Dalam apa? Dalam bergaul sesama saudaranya, dalam menasehati saudaranya dengan apa? Kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang menenangkan jiwa. Sebagaimana apa? Cermin, ya, yang dia lembut ketika disentuh. Begitupun orang yang beriman, dia bersikap lembut kepada saudaranya dalam perkataannya, dalam pergaulannya, kemudian juga apa? Dalam nasihatnya kepada saudaranya sesama mukmin. Berikutnya, annal mir'ata samitatun turika ma fi badanika bisamtin wa hakadzal mu'min an-nasihus sadiqu yansahuka wa la yafdahuk yukhafituka wa yahmisu fi udhunika bi khata'ik fala tusmi'uhu udhunakal ukhra. Kata beliau di sini bahwasannya cermin itu dia diam. Ada cermin yang bisa ngomong? Dipelem paling. Palingan dipelem, di khayalan, ya. Cermin nggak ada kan bisa ngomong. Annal mir'ata samitatu turika ma fi badanika bisamtin, yang memperlihatkan apa adanya badanmu dengan diamnya dia.
Demikian pula orang yang beriman. An-nasihus sadiq, yang jujur dalam memberikan nasihatnya. Yansahuka wala yafdahuk, dia nasihatin kamu tapi dia enggak buka aib kamu. Diem, enggak ngomong, oh fulan udah nasihatin tuh, oh ternyata begitu si fulan nih. Enggak, diem dia. Nasihatin secara diam-diam, dia juga tidak menyebarkan aib saudaranya sesama mukmin. Seperti cermin, dia memperlihatkan kesalahan kita dengan diamnya dia. Yukhafituka wa yahmisu fi udhunika bi khata'ik, dia bisik-bisik sama saudaranya, memberitahukan tentang kesalahan saudaranya. Bahkan sampai-sampai apa? Sampai-sampai telinganya yang satu lagi tidak apa? Tidak mendengar. Gitu. Ini mukmin. Sebagaimana sudah kita jelaskan tentang adab-adab nasihat, yaitu apa? Hendaknya dia nasihatin secara apa? Diam-diam, tidak terang-terangan, karena kalau nasihat terang-terangan itu sudah membuka aib. Gitu. Yang ketujuh, idza ta'atta 'anil mir'ati zalat suratuk wa hakadzal mu'minu idza ghibta 'anhu katama sirraka wa lam yahtik sirraka bal tanasa 'aibaka wa lam yuqallib fi qalbihi dzambak. Ini penting ini, ya. Apabila kita menjauh dari cermin, kita udah nggak ngaca lagi, maka apa? Gambaran tentang kita itu masih ada nggak di cermin? Hah? Kalau ada penampakan namanya. Nggak ada kan? Begitu kita lewat dari cermin, ya kosong cermin itu. Ketika kita nggak ngaca lagi, gambar kita di cermin itu udah nggak ada sama sekali. Begitupun seorang yang beriman, kata beliau, apabila engkau berlalu dari dirinya, maka dia akan senantiasa menjaga rahasiamu dan dia tidak akan mengumbar rahasiamu. Ketika dia ketemu sama kita, ngobrol sama kita, bahkan mungkin curhat sama kita, ya. Ketika dia pergi, si fulan tadi habis curhat sama aneh, ternyata begitu ya si fulan. Mukmin nggak begitu. Sama kayak cermin, ketika kita nggak nyermin lagi, nggak ada gambar kita di situ. Begitupun saudara yang beriman, ketika saudaranya pergi dari dia diem, nggak ngomongin saudaranya, tidak mengobrol aib saudaranya. Baltanasa aibak, dia melupakan aibmu. Walam yuqallib fi qalbihi dzambak, dan juga apa? Dalam hatinya dia nggak inget tentang dosa-dosamu, nggak inget sudah. Itu orang yang beriman tuh. Sama seperti apa? Cermin. Itu. Kalau kita kan enggak, ya. Saudara kita pergi, kita ngapain? Ya udah ngobrolin tentang saudara kita, gibahin tentang saudara kita dan yang lainnya, ya. Berarti apa? Kita belum bisa jadi cermin buat saudara kita. Sebagaimana cermin dia, ketika kita bercermin dengannya, ada gambaran kita di situ. Ketika kita nggak ada, maka hilang pula semuanya, tidak menyisakan sedikit pun enggak. Gitu. Yang kedelapan, al-mir'atu min khassatil insan wa min mu'tanayatihi allati yahtafidhu biha wa kadzalika al-akhul mu'minus salih an-nasih mimma yanbaghi an yuqtana wa yuhtafadhu biwuddihi wa khullatihi. Cermin itu termasuk aksesoris pribadi. Cermin, aksesoris pribadi, apalagi buat akhwat, ya. Di tas kecilnya udah pasti ada cermin, ya. Kebanyakan seperti itu, ya. Tapi kalau ikhwan mungkin enggak. Tapi tiap ada cermin, ngaca dulu. Gitu. Ikhwan nggak bawa cermin, tapi tiap ada motor cermin, ya. Kemudian ada mobil dikit, kinclong dikit cermin, gitu. Artinya di sini bahwa cermin itu adalah aksesoris pribadi yang selalu dibawa-bawa, ya, yang selalu dijaga. Demikian pula selayaknya orang yang beriman, yang saleh, yang selalu menasehati. Hendaknya kita selalu menjaga dia. Selalu mencari saudara yang seperti itu. Sama seperti kita nyari cermin, ngejaga cermin, begitupun kita jaga saudara kita yang seperti itu, yang tulus, yang ikhlas dalam memberikan nasihat, yang baik pergaulannya. Bukan justru kita malah mencari
Mencari cermin yang rusak. Mencari mukmin yang rusak dengan dalih apa? Dengan dalih kita nih cocok satu sama lain. Nggak bisa. Kita harus cari teman yang betul-betul berkualitas. Sebagaimana kita cari juga cermin yang berkualitas. Yang kesembilan, annal mir'ata min ahammi wasailiz zina bal la yakadu yatimmu tazayyunu illa biha wa hakadha la yatimmu tazayyunul mu'minu fi hayatihi illa bi akhin lahu tatalaqahu ma'ahu awsafuhuma wa tatakamalu akhlaquhuma. Cermin merupakan tempat kita berhias, sarana untuk kita berhias yang paling penting. Cermin itu sarana kita untuk bersolek, berhias yang paling penting. Bahkan tidak sempurna ya bersoleknya kita, dandannya kita kecuali dengan cermin. Ada orang yang dandan tanpa cermin? Nggak ada ya. Tidak ada orang yang dandan kayak nggak lengkap. Kalau nggak ada kaca tuh kayak nggak lengkap gitu. Mau kita kata orang, oh ente udah ganteng, masya Allah, udah cantik, enggak, tetap penasaran pengen lihat di cermin. Berarti apa? Cermin merupakan apa? Sarana ya, dandan yang nggak bisa kita lepas dari itu. Begitupun apa? Begitupun seorang yang beriman, dalam kehidupannya dia nggak bisa lepas dari saudaranya yang beriman. Karena dengan saudaranya beriman akan sempurnalah akhlaknya dia, akan sempurnalah budi pekertinya dia, gitu. Karena saling apa? Saling menasehati, saling menegur dengan cara yang baik, gitu. Saling melengkapi satu sama lain, sama seperti kita apa? Bercermin. Ya, ini diantara aujuhus syabah. Ya, kenapa Nabi SAW itu menyerupakan saudara mukmin dengan apa? Dengan cermin. Jadi sangat dalam sekali ya sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi.